Alhamdulillah telah kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Desa Ibu Ina Liliana Fajarwati SE. Mudah-mudahan dapat kita cerna dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu acara inti, acara penceramah yang pertama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Nawawi. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع صلوا على النبي محمد. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitih wa thumma ila hadrati jamil awliya wal ulama wa syuhada was salihin wa thumma ila hadrati sultanul awliya as-Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasal sirra sahibul karam fid din wa dunya wal akhirah wa thumma ila hadrati al-Habib Abdullah bin Muhsin wa qutbil irsyad al-Habib Abdullah bin Haddad wal Habib ta'sum ila hadrati Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segab wa summa al-hadam Rabbi Ruhi wa Jasadi Abu Ya Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Karim Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husin bin Tahir Baharun radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmati kegerahan wa kepanasan wa kelaparan wa sababuhu belum daharan wa insyaallah beres ngaji diberkatan wa itu juga kalau disediaan. Walamun tadi sadiaan ulah gugulitikan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bil bayan amma ba'du. Sadatunal a'izza wal ahibba wal kurama wan nujaba, para kiai, para ajengan, para masyarakat, tokoh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, segenap panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ingat ya, ini peringatan Isra, bukan Misra Mi'raj ya. Isra, awas, bukan Misra, Isra. Ini adalah peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ingat, peringatan Isra Mi'raj Nabi, bukan peringatan yang lain. Kita sedang memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Wabil khusus guru-guru kita, kiai kita, ulama kita, Kiai Dahlan
beserta jamaahnya, Kiai Pupuk Syarifuddin selaku Ketua MUI beserta jamaahnya, Kiai Muhammad Aiman beserta jamaahnya, segenap keluarga besar jajaran aparatur negara, aparatur pemerintah, wabil khusus Ibu Kepala Desa Jabon yang sudah memberikan sambutannya. Insya Allah kebersamaan antara ulama dan umara akan menjadikan sebab turunnya rahmah di kampung Jabon ini, turunnya berkah di kampung ini. Sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Dua kelompok, ketika keduanya ini baik, maka akan menjadi baik manusia semuanya. Apa? Al ulama wal umara. Hari ini kita menyaksikan di tempat ini hadirnya ulama dan umara, pertanda masyarakat di kampung Jabon insya Allah dapat berkah. Kenapa gua marah-marah? Lapar, dereng dahar, biasa. Bapak dan ibu, pemuda dan pemudi, jomloan jomlowati, anu bego tereh mati. Hari ini saya cukup bahagia karena saya hadir di Jabon, tapi seakan-akan ada di Argentina. Karena ada bendera Argentina. Jadi ini yang hadirnya dari luar negeri ternyata. Ya, ada yang dari Argentina. Yang bingung ada bendera amplop, itu bendera negara mana? Saya bingung tadi itu. Ada bodas, berem, bodas, atau bendera angpau. Ya, jadi saya bingung bendera naon itu. Saya alhamdulillah seneng banget datang ke sini, ternyata yang hadirnya dari mancanegara. Argentina, mana lagi tadi yang kita lihat? Mana itu? Mana poek sih, saya nggak kelihatan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tidak akan berbicara lama, tapi nanti ada guru kita, sahabat saya Al Habib Mahdi bin Hamzah Asgab. Beliau satu alma mater dengan saya di Ma'had Darul Lughah wa Da'wah, satu guru. Jadi alhamdulillah hari ini beliau masih muda, tapi ilmunya insya Allah istimewa, dan kita doakan beliau senantiasa ada di dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perjuangannya dalam dakwah Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, indal asyairah wal ma'turidiyah, yang senantiasa menata tatanan rahmatan lil alamin, tetap berjalan sesuai dengan harapan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Islam ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli bid'ah wal haram jadah atau wal gagabah. Kita ini adalah orang Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli bid'ah wal haram jadah wal gagabah, bukan. Peringatan Isra wal Mi'raj membawa pesan 3. Walaupun yang ditugaskannya adalah 1, apa? Salat 5 waktu, tapi di dalam salat itu ada 3 pesan yang harus dijaga oleh umat Nabi Muhammad. Ada 3 karakter yang harus dirawat oleh umat Nabi Muhammad. Yang pertama, qalbun. Yang kedua, qaulun. Yang ketiga, fa'lun. Sebab di dalam sholat 5 waktu, sholat itu akan diterima dan dikatakan sah dan benar ketika menjaga 17 rukun sholat dirangkum menjadi 3 rukun yang disebut dengan rukun. Rukun yang bisa jawab gua kasih duit. Rukun Islam, bego siapa? Rukun Islam. Rukun
Qalbi. Sholat itu bisa dikatakan benar mentah kudu ngaji ya. Ngaji tuh lahak lohok selfie hungkul ngaji dia datang ke dia ngadon modal mawa keresek di tengah lapang. Di dalam sholat itu dikatakan benar, dikatakan sah secara fikih menurut Al-Imam Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Nawawi Tanara Al-Bantani. Beliau mengarang kitab apa? Kitab fikihnya kitab apa? Ayo dong jawab. Kitab Safinatun Najah. Yang bisa jawab gua kasih duit gocap. Kalau nggak bisa jawab lu ngasih gua 50 kali lipat dari gocap. Asli ya duit, tahun palsu gambarnya bagong. Bisa jawab tak dengikeun ulah malohok sepeda malohok matana otakna eueuh leungit. Perhatikan. Jadi pertama harus kita jaga adalah rukun qalbi dalam sholat. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani atau nama lengkapnya Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Nawawi Tanara Al-Bantani yang mengarang kitab Safinatun Najah. Beliau punya guru yang bernama Syekh Khatib Sambas Kalimantan Barat yang mengarang kitab Fathul Arifin. Syekh Khatib punya guru yang bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang mengarang kitab Jurumiyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya guru Al-Imam Al-Amir Al-Kabir. Al-Imam Al-Amir Al-Kabir punya guru Al-Imam As-Su'aidi. As-Su'aidi punya guru Al-Imam Ibni Uqailah. Al-Imam Ibni Uqailah punya guru Al-Imam Hasan Al-Ujaimi. Al-Imam Hasan Al-Ujaimi punya guru Al-Imam Arif Al-Qassasi. Al-Imam Arif Al-Qassasi punya guru Al-Imam Ahmad Ar-Ramli. Al-Imam Ahmad Ar-Ramli punya guru Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari An-Nawawi yang mengarang kitab Al-Adhkar. Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari An-Nawawi punya guru Al-Imam Ibnil Hajar Al-Asqalani. Gua tahu lu bukan dengerin gua ngeliatin duit. Jadi tadi gua kesini mata lu ke atas. Bisa jawab, gua kasih lu duit. Ya, kagak bisa jawab, digablok sama duit. Dengein. Ya, dengein ya. Ngedengein ini semuanya. Nah, kira-kira kalau saya ngomong pakai bahasa Sunda ngerti tuh orang dia. Alah, aing orang agarti Argentina, aku ngerti Sunda. Berarti Argentina mana eta? Argentina ngadahar talus karana. Al-Imam Ibnil Hajar Al-Asqalani punya guru. Saya berbicara, kenapa berbicara tentang sanad ilmu? Karena kita tidak akan pernah berkah hidupnya ketika kita merupakan guru-guru kita. Kadang, maaf punten, kita ini lebih banyak melupakan jasa orang yang telah berbuat baik sama kita. Ada 3 orang yang harus kita muliakan. Pertama, abuka wa ummuka, man waladaka, mereka yang melahirkan kita. Kemudian wa ustaduka, man allamaka, gurumu yang mengajarkan kalian. Wa man zawwajaka, yang menikahkanmu, yaitu mertua kita. 3 orang tua ini, kalau orang Jabon, kita masyarakat Jabon, warga orang Bogor, anu aya di Parung, lamun hayang berkah, kudu ngahormat 3 kolot eta. Hiji inung bapakna, 2 mitohakna, 3 guruna. Lamun ieu 3 ditinggalkeun, inung bapak teh dihormat, guruna dihinakeun, mitohana disia-siakeun. Jangan pernah berharap urang menang barokah dina kahirupan. Pinter mah gampang, minum tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Anu hese neangan barokah, nu gampang neangan berkat. Daku anu paeh menang berkat.
Tapi barokah buah hese. Al barokatu bil adab, karena keberkahan itu karena kita punya adab. Lamun pintar hungkul, iblis pang pinterna, iblis ajajil, guru na malaikat, dilaknat oleh Allah, dikutuk ku Allah, dikeluarkan di surga gara-gara som, bedeg, kurangan, kayak siapa? Kayak Fir'aun, kayak Korun, itu pengikutnya tuh. Kita jangan. Perhatikan orang tua kita, perhatikan guru kita, perhatikan mertua kita, hormati. Kadang kabatur salaman cum tangan bulak-balik dekok bari nyusut leho. Ka inung bapak urang boros salaman, datang oge teu assalamualaikum acan. Menta dahar make bahasa nu teu ngeunaheun, mi aing hayang dahar can ngalebok ti tadi. Goblok, tolol eta, ka inung bapana kos kitu. Moal berkah dia kos kitu mah. Didinya moal menang berkah ka make boga harta, cilaka hartana, boga ilmu, bedegong hirupna. Gara-gara teu boga adab ka inung bapa dia. Ih, minta kudu boga adab. Kudu boga datang ka inung bapa, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua wajib melakukan kebaikan. Salaman ka inung bapa, ka dieu lain ka dieu, salaman ka dieu 2024 karena bujur salaman. Ya, lanjutkan. Naon eta ngabagikeun dahareun, aing kita dibere, ari eta dibere. Aing lapar, teu diberena naon, nu ngadengekeun dibere hakaneun. Benar, hese moto aing mah nya, salah ngap wae. Allah tabarakallah, ya. Kemudian dilanjutkan, Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani punya guru yang bernama Al-Imam As-Salah bin Abi Umar. Al-Imam As-Salah bin Abi Umar punya guru Al-Imam Al-Fakhr Ibnul Bukhari. Al-Imam Al-Fakhr Ibnul Bukhari punya guru yang bernama Al-Imam Abil Qasim Hibbatullah. Abil Qasim Hibbatullah punya guru yang bernama Al-Imam Abi Ali Hambal Farajul Mukabbar. Al-Imam Abi Ali Hambal Farajul Mukabbar punya guru Al-Imam Abi Bakar bin Ja'far Al-Quttai. Al-Quttai punya guru yang bernama Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal punya guru ayahnya sendiri Al-Imam Ahmad bin Hambal. Al-Imam Ahmad bin Hambal punya guru yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Syaib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf, yang dikenal oleh masyarakat Indonesia yang namanya Al-Imam Ustadz lain eta nu ngajawab. Ustadz lain Habib. Oh, Habib mah duitna kudu gede. Teu bisa urang merena. Habib mah kudu mereka aing berarti. Oh, berapa aing mereka Habib teu meunang. Hampur Habibnya. Habib betul nu ngajina lah aing. Geus kawin can Bib? Alah aing. Eleh ku aing atuh. Aing pamajikan hiji Bib. Ek namahan deui ripuh gelut wae. Ripuh ceuk. Nu ripuh deui eta dalil jomlo naon? Al jomlo minal bego. Didoakeun Bibnya mudah-mudahan sing buru-buru lah, nak kemana we buru-buru nama. Loba Bib tinggal ngarungan, kecrik, ini nuka kecrik. Lawan Habib nanti kaci ya, ngira gocap, ke Habib mau ulah gocap, 50 juta ke Habib. Nu diharap. Al-Imam Syafi'i punya guru yang bernama Al-Imam Nafi. Imam Nafi punya guru Al-Imam Ibni Umar. Al-Imam Ibni Umar punya guru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa di dalam kitab Safinatun Najah Syekh Nawawi mengatakan salat bakal bener, bakal sah, ditarima, ngajadikeun salatna ngaraksa kana akhlak urang. Salat yang benar menjaga perilaku kita menjadi lebih baik. Salat yang sebenar-benarnya akan menjadikan karakter akhlak kita menjadi mulia. Salat yang benar menjadikan masyarakat akan bahagia. Salat yang benar menjadikan siapa saja yang salatnya benar akan dijaga dari segala kejahatan batin maupun zahir. Eta janji Allah. Naon dalilna? Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat yang sebenar-benarnya salat. Salat anu bener. Salat anu bener. Cek Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, salat anu bener teh hiji ngaraksa rukun qalbi, dua ngaraksa rukun qauli, tilu ngaraksa rukun qalbi. Mana rukun fi'li, mana rukun qalbi? Rukun qalbi niat. Naon niat? An-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah melakukan satu tujuan dibarengi dengan pekerjaannya. Niat qasdu syai'i, bertujuan sesuatu, muqtaranan bi fi'lihi, dibarengi dengan pekerjaannya. Itu ngaranna niat. Jadi salat itu disebut benar lamun benar niatna. Henteu sah lamun salat henteu niat, cangkel nyekel mik teh. Panesan pamajikan aing teh hayangan nyekel mik. Jadi ketika salat usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala, itu watalafudhu sunnatun, ngucapkeunnya sunnah. Cek Syekh Nawawi, sunnah urang usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi, karena urang ahli sunnah wal jamaah. Kumaha niatna? Niat salat kumaha? Niat salat subuh usolli osok salat subuh tara ieu teh. Niat salat subuh. Ka dia bere duit ku aing. Ka dia. Buru baca. Wah. What is itu? Mik aing dicokot. Ngaran. Usolli. Ngaran ente usolli. Ti iraha diganti, iraha ngahudukna. Nama. Oh, teu ngartieun. Orang mana maneh? Argentina. Oh. What is your name? Muhammad Khoir. Muhammad Toing. Saya mah aya Muhammad make Toing alus-alus. Alus Muhammad di Toing. Ngaran Abdurrahman diganti Doraemon. Goblok. Abu Bakar Pandebeker. Allahu Akbar. Niat bog mandi hadas gede. Niat mandi hadas besar. Niat mimpi kejebur. Umur berapa umur? 17. Enggak pernah ngimpi. Terbalik saya pernah mimpi mah. 17 tahun kagak pernah mimpi lu. Masa bohong lu? Kalau ke toilet suka minang ke toilet, ngapain lu ke toilet? Sabun habis. Kenapa lu ketawa? Emang lu ikutan? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, innalillahi wa tolong. Ya. Niat salat mait. Aduh Pak Em. Aya kumaha aing we atuh? Aing nu nanya, protes lu. Itu jangan megang itu atuh. Ini kieu ngapain? Ih ke atas dan udah gitu. Niat salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi 4 rakaat. Subuh 4 rakaat. Subuh di mana?
toing saya subuh 4 rakaat. Subuh naon? Ya Ustad, dia pang menahankeun aya subuh 4 rakaat. Gusti aing minum heula. Minum heula. Euy, aya subuh 4 rakaat. Subuh 4 rakaat. Subuh 2018 goblok. Subuh modern tolol. Entak urang entak ngaran alus sudah ditoing-toing jadi toingnyaan sama jadi tolol. Ulang. Aduh, aing stres aing. Keur mah aing can hakaneun ka paling jeung nu stres salat subuh 4 rakaat. Aing ingin lieur. Rokata ini Pak ya? Hah? Rokata ini ya? Aku masih awe lah. Eh. Rok mini, rok ataini, rok mini. Rok ataini rok mini, usolli fardu subuh rok mini goblok. Sakalian lepis jeung jin. Aduh aing. Umur aing kajabon aya subuh 4 rakaat, usah deui arek miluan ge subuh 4 rakaat kos kumaha deui. Diulang Pak. Diulang kumaha maneh we lah. Mungkin ilang mungkin ripus ya jeung aing. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada'am imaman lillahi ta'ala. Jadi manehna mah geus sorangan jadi imam. Imam manehna, makmum manehna pada sorangan salat. Kumaha maneh jadi imam ngan kabayangnya jadi imam usolli fardu subhi 4 rakaat eta makmum ngageledag gawe. 4 rakaat. Balik manehna eta makmum 4 rakaat. Kunaon maneh make balik cenah geus. Itu kan subuhnya 4 rakaat. Kenapa? Yang bener-bener 2. Gua aja 4 rakaat ditempeleng komo lu yang 2. Pas nu gelo siapa jadina. Dah nih. Santai atuh. Main comot bae, lu mah nafsu urusan duit. Udah salah lu main narik bae. Tenang, gua kasih. Ntar biasa. Itu boga ka era. Buduk gitu mah. Nasi uduk ikan bujair santri buduk eta nalair. Dengartieun kajeun. Aduh. Foto heula tuh. Ayo foto kenang-kenangan jeung aing. Jeung nu bego. Buru atuh. Ya. Makasih Pak. Salaman sing bener. Tah, gitunya. Siapa goblok nyium salah. Ayo mana tuh? Gitu. Nyium deh ka dia, ke sini. Tah. Ente kalau sama orang tua salaman begitu enggak? Begitu. Ah, bohong lu. Harusnya kalau sama ane ye, ente salah selemen ye, sama ene ye, mencem. Kan kalau orang Betawi ngomongnya pakai esmewe. Aing mete. Selemennya gimana? Bukan ke situ, itu mah nyusut leho. Eta mah kana pipi goblok. Nah, ke sini kalau salaman. Nah, balik lagi. Nah, ke sini. Nah, ini salaman yang bener sama orang tua begitu. Kalau sama ane ente salaman begitu padahal ane kagak kenal sama ente, karena anak kenal sama ente rugi, ya. Bayar gocap udah gitu salah lu jawabnya. Aing nu salah yang di kuliah. Sama orang tua harus begitu ya. Awas ente salaman sama gua bulak balik sama orang tua. Halo ma, apa kabar goblok? Ya nggak boleh sama orang tua. Ntar balik orang tua lu mana? Ada nggak sini? Mana? Nah, coba ayo pilihan keangan. Mana Pak? Coba panggil. Ma, Pak, sini. Ma. Panggil coba. Bapaknya. Papa. Manggilnya papa apa? Manggil Udah. Oh, udah nggak ada. Oh, kita bacain Fatihah buat bapaknya. Mudah-mudahan ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala karena anaknya bisa sholat subuh 4 rakaat.
Kabayang bapakna langsung ngorejat anak aing salat subuh 4 rakaat. Tapi mudah-mudahan kita baca Fatihah ya. Al-Fatihah. Suratul ladzina. Silahkan ngejungkel. Lu mah salaman nyemilungan sorangan. Udah silahkan. Makasih. Aduh udah jam 11. Terusin jangan. Kemana ke sono? Gua udah maju dari sini ke sini ke sono geletak gua. Bagen, gua mah jengah. Lah gua juga bisa waktu ngomong begitu. Ada orang gini gua ngomong pakai Sunda kagak ada yang paham. Ternyata bagen. Buset dah. Subuh 4 rakaat. Aduh, aing subuh 4 rakaat. Kakarak orang Jabon, aya subuh anyar, subuh 4 rakaat. Itu adalah rukun qalbi usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman. Kalau berjamaah jadi makmum, imaman kalau jadi imam, adaan kalau enggak ada eueuhan. Itu salat mah eueuhan ngaranna. Itu sunnah kita ngucapkan wat talaffudu, tapi yang terpentingnya ketika di dalam hati Allah. Ketika takbiratul ihram itu dalam hati, sejak aku salat subuh jadi makmum lillahi ta'ala Allah. Wa yusannu, orang ahli sunnah wal jamaah bermadhab Imam Syafi'i, salatnya itu wa yusannu raf'ul yadaini alal udhunaini inda takbiratul ihram. Sunnah ketika salat lirajuli, buat bapak-bapak sampai kebuka bulu keteknya. Kalau bapak-bapak sunnah Allah. Bapak-bapak mic-nya begitu tuh, emang begitu mic mah kadang-kadang kesono tang sini gitu mic. Kotor tuh bujur aing. Henteu, anu pangdaek menyabahkeun bujur dewek. Jadi ketika sholat takbiratul ihram nih, kalau laki-laki sunnah sampai ini ngangkat. Nggak boleh begini laki-laki mah. Harus ke sini. Ya, Allahu akbar. Nah, wa yusannu wad'ul yadaini alal batni tahta sadri fawqa surrati. Sunnah menyimpan 2 telapak tangan di bawah susu, di bawah susu, di bawah susu nih, di bawah susu. Kenapa tuh Pan? Heuh mah susu. Naon atuh ieu? Ini kan susu meureun. Bener teu? Salah teu? Tahta sadri susu. Hanapeun susu. Susu. Gak boleh pakai K. Lanjut, gak boleh pakai K ya. Lanjut. Ya. Di bawah susu. Di bawah nih susu. Di sini tahta sadri fawqa surrati, di atas kadut. Lu mah dosa gak boleh. Kadut di sini, masa begini? Allahu Akbar. Di sini, di dia yo. Sini. Soal kalau kenapa saya menjelaskan bab sholat udah handphone gua keginjek nggak ada lagi nih kan. Belum tentu gua di sini gentiin handphone. Sholat ya hampura ya. Hampurannya sing rido ya. Jadi ketika sholat ini kalau nggak pakai mic juga kedengeran dah ya. Ketika sholat kedengar enggak? Gua kasih deh gocap. Kuliah megang tangan kanan atuh siapa? Yang tadi subuh 4 rakaat sekarang ambil di tangan kiri. Ketika sholat jangan disiniin atuh. Lu mah nyungkun gini. Udah di situ aja nah gitu. Tes. Cangkel sudah. Jadi laki-laki ketika sholat nih indata ini gini, Allah harus gini, nggak boleh begini. Laki-laki nggak boleh, karena telinganya ada di sini, kecuali telinganya di sono. Boleh begini ya, Allah. Sholat rawel ngaranin. Allah di sini,
Hu akbar, Allahu akbar. Ahli sunnah wal jamaah di sini. Ini di sini. Terus ada yang protes, oh enggak, sholat mah yang penting mah sholat, gimana aja, bebas. Oke, bebas bener. Gua juga bebas. Tapi gua mau tanya, hidup itu kudu bener ame bener pantat. Aneh-aneh, subuh 4 rakaat bener ama pantat. Silakan duduk, cangkel, nanti pegangin lagi. Kudu bener ame pantes. Ini gue nih, gue, lu tahu kan gue? Enggak, vokalis Republik. Katamu cintaku berlebihan. Bi bamburannya, aing geologi itu aing kunaon, stres dek aing. Allahu Akbar, lapar judul nama aing. Aing kieu aing lapar mah stres deh. Iraha bere dahar ya. Bulurah disiksa aing. Aduh, bulurah Pak RT, Pak RW, tulungan aing, Ustad Aiman, aing can barang hakam. Aduh, nepi mana teh aing poho? Apa tadi? Bener, sampai ketek. Bener kudu pantes, bener ama pantes. Saya pakai baju, orang wajib nutup aurat. Bener gak nutup aurat? Bener. Nutup aurat itu gak cukup bener, kudu pantes. Saya pakai baju gini, ini bukan burut. Ustadznya pakai daster, bukan daster, gamis. Rumah daster, gamis. Awas, ustadznya itu burut. Tahu burut? Oh, pikirannya sama kamu lah. Burutnya begitu aja. Itu ustadznya pakai daster, bukan daster, gamis. Ini pantas begini, bener ame pantes. Ya, bener ame pantes. Benernya nutup aurat, pantesnya pakai baju gamis. Saya datang dari sono, baju saya dibeginiin. Iya. Kopiah saya dikieukeun. Datang di ditu, kira-kira bener apa pantes ente? Pantes gak? Apa yang kata pembawa acara? Allah, Abdullah Nawawi jadi nugelo. Jadi kudu bener sama pantes. Di situ pakai kerudung, bener sama pantes. Gimana bener sama pantesnya? Penitihnya di sini, di bawah, dibalikan ku didinya, panitih di luhur. Itu pantes. Jadi kudu bener ame sholat juga begitu. Ini takbiratul ihram, penghormatan kepada Allah, begini diajarkan. Bener ama pantes, benernya di sini, pantesnya begini diajarkan oleh ulama Syafi'iyah. Allah, laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh begini. Ntar malaikat yang protes. Astagfirullahaladzim, itu kelapa gede banget. Siapa yang ketawa? Lihat kelapa di mana, Bang? Allahu Akbar. Kelapa siapa yang dilihat? Kalau perempuan harus begini, nggak boleh begini perempuan. Perempuan, Allahu Akbar. Malaikat, innalillahi wa inna ilaihi. Allah, nih perempuan ini. Kemudian laki-laki ininya harus kebuka. Sunnah. Karena kita ahli sunnah. Nggak terus sampai begini, nginjek kaki orang. Itu orang kakinya cantengan, balik sholat. Ribuan. Cukup sejengkal aja. Logikanya, kalau rapet, telur ente pecah. Gitu. Ibu-ibu, nggak boleh begini, ibu-ibu, nggak boleh. Ini harus begini, Allahu Akbar. Ya. Kalau ibu-ibu begini, entar kebun kacang diambil orang. Kata Ustaz Muhammad Aiman, masuk angin. Entar ada kecoa, mau ngambil kacang. Perempuan kudu begini. Tapi ini adalah ajaran bagaimana wanita itu harus santun, lemah lembut. Sama suaminya santun, perempuan. Nggak boleh perempuan begini-begini sampai kelihatan bulu ketek. Ya, kata suaminya, kata istrinya bilang, suami saya tuh kalau saya lagi marah-marah dia takut langsung begini. Bukan takut ibu, bulu ketek ibu belum dicukur. Jadi gini, bini gua bulu keteknya panjang banget. Karena tiap hari gua beliin bedog.
Jadi sholat rukun qalbi kudu dijaga. Ketika rukun qalbi dijaga, logikanya berarti kita wajib menjaga hati kita. Kenapa? Ketika sholat rukun qalbinya dijaga, maka Allah akan menjaga diri kita, hati kita dari apa? Dari dengki. Orang yang sholat tidak boleh dengki, nggak boleh hasud, nggak boleh ujub, nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, nggak boleh ria, nggak boleh sum'ah. Ini adalah penyakit hati. Kalau orang sholatnya benar, hatinya dijaga, rukun qalbinya dijaga, akan dibersihkan penyakit-penyakit hati itu. Amin ya rabbal. Yang keduanya rukun qauli. Dalam sholat ada rukun qauli. Usolli, ketika takbiratul ihram Allah, itu adalah rukun qauli, harus diucapkan Allahu Akbar. Kemudian apalagi rukun qauli? Baca Fatihah. Tidak usah bagus, yang penting benar tajwidnya. Kalau jadi imam, kudu bagus suaranya. Jangan yang jadi imam butut suaranya, jelek suaranya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Engke makmumna amin. Atuh kan harus enakeun. Allahu Akbar. Traweh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kira-kira ada makmumnya kalau begitu? Langsung kabur, nggak jadi terawihnya. Kenapa? Imamnya kacau. Dibilang kacau. Bener itu terawih. Terawih itu santai. Tarawah ya tarawihu artinya santai. Jadi sholat terawih sholat santai. Sholat santai berarti kudu pelan-pelan. Allahu Akbar. Kalau mau ngebut, bilalnya jangan as-salatu taraweh. Apa? As-salatu takebut, tak buru-buru, tak gancang-gancang. Ayo bareng-bareng gancangan. Rahimakumullah. Boleh tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi juga itu rukun qauli kudu bener Fatihahnya. Di dalam rukun qauli apalagi? Baca tasyahud, at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy rahmatullahi wabarakatuh. Terus sampai fil alamina innaka hamidum. Itu wajib dibaca. Itu rukun qauli kudu kedengeran. Ada lagi di dalam sholat rukun qauli harus dijaga. Orang yang sholat ucapannya akan terpelihara. Orang yang sholatnya benar, ucapannya terpelihara, ucapannya terjaga. Dari mulutnya tidak pernah menghina orang, dengan tetangganya tidak pernah merendahkan, pada suaminya tidak pernah menghina, kepada keluarganya tidak pernah merendahkan. Kenapa? Karena sholatnya benar, dijaga ucapannya. Rukun fi'li yang terakhir. Pekerjaan. Di dalam sholat itu tidak boleh melakukan gerakan kecuali gerakan sholat. 3 kali gerakan batal sholatnya. Contohnya banyak yang terjadi istiqmam. Apal istiqmam? Ada yang bisa praktekkan jadi imam? Mas Bejo, mriki mas. Sopo ngarane jenengan? Oke, mriki. Itu duitnya jatuh mas? Oh bukan, lu mah mata duitan banget dibilang gitu langsung nengok. Gua kasih duit. Sampean sukune berapa? Namanya siapa? Sofan. Wih, gagah euy. Sopan santun? Oh, sopan. Itu nafsu amat. Jadi imam. Ini praktek jadi imam, ya. Ceritanya jadi imam. Satu lagi. Siapa? Eta nu ngoprek HP kamu. Gua ngaji, lu mah ngoprek handphone. Bagi 2 ya. Kan makmum. Ceritanya itu sholat. Ente jadi makmum gua. Kiblat kemana pak? Oh betul ke sono. Udah gitu. Ya.
Ini bukan di sini. Ada yang jadi makmum, ia meni rapat kieu. Rapat begini, bukan. Ada jarak ke depan sedikit. Istiqmam namanya yang benar. Ini gini. Nah, ketika Allahu Akbar datang, siapa yang namanya Bejo? Hah? Oh, Andi. Nafsu amat lu beli pulsa. Biasa aja, nggak usah. Dah. Kan mau sholat lu gitu. Nah, pelan-pelan ya, jangan digini, gulpok, jangan gitu. Pelan-pelan. Nah, mundurnya coba mundur. Ente di sono, ente kan jauh atuh. Ente belah ditu atuh kira nabrak aing ke sujudna. Kan, well. Agak sedikit benar. Baru sedikit. Itu istiqmam itu, kamu jadi imam. Ya. Nih, ini gini. Ini mundurnya nggak boleh sekaligus sampai apalagi sekali yang begini. 1, 2, 3 langsung. 3 gerakan batal sholat. Terus gimana? Gak usah nengok atuh. Pan jadi imam, masa jadi imam nengok lu mah? Atuh batal. Yang mundur mah gua bukan lu. Colek. Apa? Ada itu yang begitu, sholat dicolek. Apa? Masa lagi sholat bilang apa? Latah, eta latah lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Karena pas baca Quran denger lagu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Goblok gitu baca Quran gitu. Nah, ya. Colek. Hai. Enggak boleh ya, coba sorry. Benar Asia Mas. Nah, mundur 1. Itu yang benar. Jadi ada jeda. Enggak boleh 3 kali berturut-turut. Jadi ketika 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Kenapa belum beres? Biar berdiri aja di situ. Gua belum nyuruh. Oh, udah kasih duit masa lu mau gerak sendiri. Terserah gua dong. Nah, itu rukun fi'li. Nah, di dalam sholat itu tidak boleh melakukan gerakan sampai 3 kali gerakan. Gerakan apapun. Allahu Akbar. Kadang nggak sadar. Berapa tuh? Jadi kalau gatel 1, 2. Jangan sampai. Ngalengit kamu di sini. Belum bisa turun. Nangtung dulu sini. Oh, jam 11, Tadi di mana? Nah, yaudah di situ lagi. Nah, ya. Jadi tidak lagi sholat, nggak boleh garuk-garuk begini. Makanya kalau mau sholat bersih-bersih. Kita aja diondang sama pacar. Punya pacar nggak? Punya ente? Boga ente? Boga kabogoh ente? Punya pacar nggak? Nyebut punya, datu bogoheun sih itu. Nah, punya pacar nggak? Astagfirullahaladzim. Punya. Nah, kalau kita diondang sama manusia aja, mandi, rapi, minyak wangi, baygon, hit, pos magic, kabeh. Ngerendam mandinya 3 hari 3 malam pakai rinso. Kenapa? Karena mau ketemu orang bersih-bersih. Kita diundang oleh Allah, menghadap Allah, kagak mandi, budug, kagak nyikat gigi, bau bangke. Allahu Akbar. Di pinggirannya mati kabeh. Mau sholat itu pakai minyak wangi, pakai dulu sikat, kawas. Yang bersih, mau sholat. Yang dihadapi adalah tempat yang suci. Kita mau sholat. Allahu Akbar. Dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh bupati, kita senang, gubernur senang, dipanggil oleh Allah, nikmat, indah. Kadang kita mah sholat, lagi sholat mah sebentar, dapat surat dari kabogo, dari pacar, seneng. Diondang sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Santai aja. Sholat enak, biar bawa bahagia. Nah, di dalam sholat silahkan duduk. Udah nggak mau balik juga boleh. Nah, nah di dalam sholat ada rukun fi'li. Kita nggak boleh lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim. Kadang nggak sadar, imam juga ada imam sadar. Karena nervous. Atau qori nggak boleh dibawa kena jadi imam. Kalau qori boleh
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tuh qori mah, tapi lo jadi imam Allah. Nggak boleh. Atau Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa gerakan itu? Alhamdulillah. Kadang nggak sadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta makmum kumaha? Nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh, harus diem. Artinya orang yang sholatnya benar, kelakuannya tenang, sikapnya membawa ketenangan. Orang yang sholat harus membawa ketenangan, bukan ketegangan. Orang yang sholat menenangkan, bukan menegangkan. Sholat membawa tenang. Allahu Akbar. Rukunya benar, bukan begini. Ruku itu, nah, gak boleh gini, oh video. Lihat ke tempat sujud, jangan ke pantat orang, di sini. Dosa. Kemudian sami Allahu liman hamidah, boleh begini, jangan boleh begini. Sami Allahu liman hamidah banget. Enggak ada. Oh gitu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Harus diam. Allah. Ah, sujud ini hanya begini aja, ini di sini, enggak begini. Sujud itu di sini, ini tangan di sini. Nah, Allah. Kemudian ini kaki, ini kan ada rukun sujud. Rukun sujud itu jidat, dua telapak tangan, dua dengkul sama ini harus menghadap kiblat ini. Antara kaki ini harus salah satunya. Harus kena sujud. Kalau saya pakai peci lagi gak sholat begini bener. Tapi kalau sholat begini gak sah karena anggota sujud terhalang. Gimana? Ke belakangin. Kalau ibu-ibu ada yang bawa sorban gak? Pinjam sorban. Ibu bangke. Pakai mukena. Ibu-ibu pakai mukena. Ya, ini praktek pakai mukena. Nih, ini di sini. Kemudian rambutnya tidak boleh terlihat. Kalau ibu pakai bahan sutra, harus pakai kresek dalamnya, biar tidak racun. Ya, nah ini begini. Nah, ya, ini yang benar. Jangan di sini. Kalau di sini ini aurat, ini adalah wajah. Jadi sholatnya nggak sah. Kenapa? Membuka aurat. Jadi di sini. Oke, you understand? Sholat, ya. Alhamdulillah. Gua mah kemana-mana bawa duit, nggak bakal miskin. Kenapa? Orang zakat tidak akan miskin. Yang miskin nggak pernah zakat. Betul-betul. Lu suka kagak? Sholat, ya. Nah, jadi ketika sujud ini harus ini. Allah. Kemudian ininya harus menghadap kiblat. Jangan gini, ada yang gini. Ini belum atahiyat akhir, ini kaki udah masuk ke sini tah. Udah gitu tah. Ya, gitu ya tah. Harus gitu, harus ini ngelipat. Lu jangan lihat ini. Apalagi ke sini, enggak boleh. Ya. Ini yang nah, at-tahiyat, Allahu Akbar. Gini, at-tahiyatul mubarakatuh. Ingat at-tahiyatul mubarakatuh. Enggak pakai gini. At-tahiyat sampai tasyahud, kemudian
salawat sampai assalam itu rukun qauli, harus terdengar. Assalamualaikum, masih menghadap kiblat. Baru warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Ngobrol. Nggak boleh, ini ngerubah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum ada yang begini soalnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gelepok. Nggak ada itu, nggak ada. Ini begini aja tetap. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ahli sunnah wal jamaah disunnahkan mengusap wajah. Sunnah. Kita orang ahli sunnah wal jamaah. Karena setiap aturan di dalam sholat ada syaratnya, sujudnya, semuanya ada syaratnya. Ketika sholatnya benar, 3 rukun itu dijaga oleh Allah. Kemudian ketika 3 rukun itu dijaga di dalam sholat kita, kehidupan kita akan terjaga. Hati kita bersih, ucapan kita rapi, perilaku kita menenangkan, tidak menegangkan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Mohon izin undur ke depan, bukan undur ke belakang. Ya, mau undur ke depan, saya masih ada satu kegiatan lagi. Mohon doa dari para jamaah dan semuanya kepada para kiai, para habaib. Mohon izin Habib, Hambura, ya, sing ridho, ismukum Lutfi bin Ali bin Utsman bin Ahmad bin Hasan bin Utsman bin Abdullah bin Agim bin Umar bin Agim bin Syekh bin Abdul Rahman panjang ting Al bin Yahya Ajib. Mudah-mudahan Habib bisa silaturahmi ke rumah saya. Ditunggu Habib ya, silaturahminya Habib di rumah saya. Kalau di sini saya datang ke Habib, di sana Habib datang ke saya. Habib hayang naon, ngomong aja, ngomong doang. Ya. Hampura kasadayana, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.